Dan inti isi utama ini adalah berbicara nikmat sebenarnya. Berbicara tentang nikmat. Dan nikmat utama yang ingin disampaikan oleh Allah lewat surat Ar-Rahman ini, ikhwataddin hafizahullah, itu adalah Al-Quran. Itu adalah Al-Quran. Jadi Ar-Rahman, kenapa disebut Ar-Rahman yang terlebih dahulu? Kemarin sudah saya bahas ya, secara detail tentang Ar-Rahman itu mustaq dari rahmah, ada mustaq dari rahmah, kemudian Rahman ada Rahim. Kemarin sudah saya bahas. Kalau kepingin yang baru bergabung, kepingin memahaminya, bisa merujuk kepada FB Dar Al-Kais, IG saya, dan kemudian ada Taklim YouTube, YouTube TV Persada. Itu bisa dicek lagi. Saya jelaskan panjang lebar tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, perbedaan dan lain sebagainya. Di sini Allah memulai dengan Ar-Rahman. Salah Allah yang ngasih tahu betapa indahnya. Karena memang Ar-Rahman ini kan kemarin sudah kita bahas kan, nikmat-nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada siapapun makhluk, li jami'il khalqi, kepada semua makhluk. Tidak kafir juga tidak beriman, dikasih semua sama Allah Rabbul Alamin. Itu rahmah. Betapa indahnya kan begitu. Jadi saudara ikhwataddin hafizahullah, tetapi lanjutan ayat ini ketika Allah berkata Ar-Rahman, apa lanjutan ayatnya? Allamal Qur'an. Allamal Qur'an. Baru kemudian khalaqal insan. Jadi sampai ada ulama menyebutkan, termasuk Dr. Wahba Az-Zuhaili ini memberikan komentar, qaddima dzalika li anna asl ni'am ad-diniyah wa ajliyah huwa in'amuhu bil Qur'an wa tanziluhu wa ta'limuhu. Kata beliau Dr. Wahba Az-Zuhaili, kenapa didahulukan Allamal Qur'an? Ini kata beliau bahwa nikmat yang paling besar, nikmat yang paling utama, bahwa an-nikmatul kubra adalah Al-Qur'an. Beliau menyebut an-nikmatul kubra. Jadi artinya nikmat penciptaan manusia itu seperti tiada artinya kalau kemudian dia tidak bersama Al-Qur'an. Dengan bahasa lain, manusia yang kalau tidak pernah bersama dengan Al-Quran di hatinya, itu seperti bukan manusia. Atau dia manusia tapi dia mati. Orang yang kemudian selalu bersama Al-Quran itu hatinya selalu hidup, saudara ikhwataddin. Itulah kenapa ada ulama yang kemudian men-breakdown, istilah anak kampung, men-breakdown. Jadi menarik itu tafsirannya. Memang itu Al-Allam Al-Quran. Jadi Allah mengajarkan Al-Quran sebagai sebuah nikmat yang luar biasa. Pertanyaannya, Allah mengajarkan Al-Quran kepada siapa? Yang pertama tadi, Rasulullah Muhammad SAW. Andai tidak ada Nabi, bagaimana Allah akan mengajarkan kepada manusia? Karena Nabi ini menjadi wasilah, bagaimana pesan-pesan Allah bisa nyampe kepada manusia. Itulah fungsi kenabian. Itulah fungsi nubuah. Jadi kenabian ini, saudara ikhwataddin hafizahullah, berfungsi menjadi wasilah, berfungsi menjadi perantara, supaya mesis, pesan-pesan yang Allah ingin sampaikan kepada seluruh manusia, itu benar-benar bisa diterima oleh manusia. Maka dibutuhkan manusia yang hebat. Manusia yang hebat, manusia pilihan. Itu yang disebut mujtaba, mukhtar. Itu Rasulullah Muhammad SAW diantaranya. Dan Al-Quran, Allamal Quran. Al-Quran itu diajarkan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan itu nikmat yang paling utama. An-nikmatul kubra, kata Dr. Wahba Az-Zuhaili. Di antara nikmat-nikmat yang dalam kandungan surat Ar-Rahman yang begitu luar biasa banyak, ya Al-Quran. Makanya seolah Allah ingin berkata, Allamal Quran, itu maksudnya bahwa nikmat yang paling besar itu adalah Al-Quran. Dan dari situ kalau di breakdown, wah, nikmat yang paling besar bagi manusia, karena setelah itu khalaqal insan, yang paling besar bagi manusia adalah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada ulama yang menyatakan bahwa ya laulan Nabi, kalau nggak ada Nabi, ya kita nggak akan pernah tahu Al-Quran. Kalau kita nggak ada Nabi, nggak tahu Al-Quran. Kalau kita nggak tahu Al-Quran, berarti kita nggak mengenal Allah. Berarti laulan Nabi ma'araf tu Rabbi, itu bahasanya. Kalau nggak ada Nabi, tentu kita nggak akan pernah bisa mengenal Allah Rabbul Alamin. Karena itu saudara ikhwataddin hafizahullah, biasa kalau disebut huruf-huruf terpotong itu,
Itu selanjutnya yang dibahas biasanya ya, nggak selalu ya. Selanjutnya yang dibahas itu Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Tapi untuk dua surat nih, Yasin dan Toha, itu siapul kalamnya, siapul kalam, yaitu konteks kalimatnya itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi hampir mayoritas mufassirin menyebutkan Yasin itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Toha itu juga yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Karena siapul kalamnya, konteks kalamnya itu kalamnya Allah itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu ya Muhammad. Lagi-lagi. Berarti saudara ikhwatadina fillah menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya Al-Quran ini sangat berkaitan dengan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kemudian kita diminta oleh Allah untuk memahami surat Ar-Rahman, dan inti poin surat Ar-Rahman ini adalah bagaimana Allah memaparkan nikmat-nikmat yang luar biasa banyaknya, dan inti kenikmatan itu adalah ada di Al-Quran. Berarti maksudnya ya kita bersyukur dengan kehadiran Rasulullah Muhammad SAW. Kehadiran Nabi yang membuat kita ini menjadi manusia yang mulia, menjadi manusia yang masuk kategori khairu ummah. Itu saudara ikhwatina fillah. Karena itu saudaraku ikhwatina fillah, ini tak pesan seolah bahwa kalau kita tidak boleh jauh buat kita dengan Al-Quran. Al-Quran. Baru kemudian khalaqal insan. Al Quran baru khalaqal insan. Jadi pengajaran ada Al-Quran, kemudian khalaqal insan. Makanya ada hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Manusia yang terbaik di antara kalian adalah manusia yang mengajarkan Al-Quran, dan manusia yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Jadi artinya sebenarnya surat Ar-Rahman ini karena puncaknya nikmat itu yang diberikan oleh Allah Al-Quran, seolah Allah ingin menginstall Anda bisa menjadi pengantin Al-Quran. Itu ketika Anda benar-benar bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Anda bisa menjadi pengantin Al-Quran ikhwatadina fillah yang seluruh tubuh Anda itu benar-benar bercahaya, seluruh tubuh Anda itu benar-benar nampak indah di sisi Allah Rabbul Alamin. Ketika jiwa Anda itu benar-benar berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi itu mudah. Jadi ini luar biasa. Jadi Anda cek sebelum surat Ar-Rahman itu surat apa? Nanti cek ya. Surat Ar-Rahman surat 55. Sebelum surat Ar-Rahman surat 58. Surat Ar-Rahman surat Al-Qamar. Dan di dalam surat Al-Qamar itu banyak Allah berbicara Al-Quran. Jadi munasabah suar, munasabah baina suar, hubungan antara surat ini indah luar biasa. Rangkaiannya itu indah banget. Jadi ketika Allah berkata di surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Quran, itu seolah Allah ingin kasih tahu Anda harus banyak belajar Al-Quran. Belajar kepada siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah pada sahabatnya, di breakdown pada sahabat pada tabiin pada tabiin, pada ulama-ulama salaf, kepada para guru sudah. Ini nggak boleh kita belajar Al-Quran tanpa guru, karena itu harus talaqiyah. Dan itu menunjukkan saudara ikhwatadina fillah, perhatikan surat Al-Qamar juga bicara Al-Quran. Jadi ada sebuah kalimat Allah di dalam surat Al-Qamar yang diulang-ulang juga seperti di surat Ar-Rahman juga diulang-ulang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Itu di surat Ar-Rahman. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Itu ayat yang ke-17 dari surat Al-Qamar, surat 54, ayat 17. Diulang lagi nanti di ayat yang ke-22. Diulang lagi ikhwan wa akhwat ya fillah, itu di ayat yang ke-32. 3. Yang keempat diulang lagi nanti sama Allah di ayat yang ke-40. Ayat berapa?
17, ayat kemudian 22, kemudian ayat 32, terus ayat yang ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi seolah surat Al-Qamar ini memberikan prepare giringan Gusti Allah kepada kita. Ini kalau kita mau mentadabburi Al-Qur'an luar biasa. Allah menggiring kita, jiwa kita untuk begitu enjoy dengan Al-Qur'an. Sehingga ketika kita masuk surat Ar-Rahman, Ar-Rahman yang merupakan surat pengantin Al-Qur'an, ketika Allah menyatakan nikmat tertinggi adalah Al-Quran, karena itu yang aku ajarkan, Allamal Quran, yang Allah ajarkan, yang Ar-Rahman ajarkan di sini. Baru nikmat yang lain, khalaqal insan, allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bi husban. Nah, itu baru kemudian itu nanti nikmat-nikmat yang lain. Tapi Anda nggak akan pernah bisa merasakan nikmat-nikmat yang lain kalau Al-Quran nggak Anda bisa nikmatin, ikhwan, akhwat ya fillah. Anda nggak bisa menikmati yang lain, saya kasih tahu, Anda nggak akan pernah bisa menikmati yang lain sebelum Anda bisa enjoy dan nikmat dengan Al-Quran. Ini kan ini awal ini, menikmati Al-Quran itu awal. Kan di Ramadan itu Imam Malik itu meng-cancel, men-lockdown seluruh majelis hanya untuk deres Al-Quran, hanya untuk deres Al-Quran, baca Al-Quran. Itu sekali Imam Malik. Imam Malik itu kalau di Syiar A'lamun Nubala, seperti di belakang ini, di belakang saya itu ada kitab namanya Syiar A'lamun Nubala. Itu Imam Malik itu sebelumnya itu 3 hari sekali khatam. Pas waktu Ramadan setiap hari dia khatam. Pas waktu 10 hari terakhir itu tambah lempeng. Itu dia sudah menunda semua, melockdown semua majelis. Jadi kalau sekarang para ustadz banyak yang lockdown majelis. Ya pertama bukan karena keinginan sendiri ya, di lockdown bukan melockdown. Jadi beda. Awalan di sama awalan mel. Kalau melockdown kita yang melockdown. Kalau di lockdown kita jadi objek penderita kan begitu. Ikhwatatina fillah, saudaraku yang dirahmati yang insyaallah dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Ini Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullah melockdown. Sufyan Ats-Tsauri itu sampai tidak terima tamu di bulan Ramadan. Hanya khusus untuk fokus membaca Al-Qur'an. Kita ini hari berapa? Hari kelima ya Ramadan. Sudah ngomongnya gimana? Sudah berapa hatam atau berapa juz? Sudah berapa hatam atau berapa juz? Ustaz, kan cuma baru 5 hari. Gak usah ngomong hatam lah Ustaz. Ya udah, ngomong apa? Ngomong juz. Berapa juz? Berapa juz? Ya, tolong dijawab sendiri-sendiri di rumah masing-masingnya. Berapa juz? Ikhwataddina fillah. Berapa juz? Jadi, ikhwataddina fillah, itulah kenapa di dalam surat Ar-Rahman, apa tadi di surat Al-Qamar ya, itu sampai diulang-ulang tuh. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah itu statementnya Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Jenenge pelajaran, dzikir. Pelajaran mengingat, pelajaran membaca, pelajaran menghafalkan. Jadi karena diulang 4, karena itu diulang 4 kali, berarti seolah-olah Al-Quran ini dalam 4 aspek Al-Quran itu mudah ya. 1 aspek pertama membacanya, 2 menghafalkannya, 3 memahaminya, yang keempat mengamalkan. Itu mudah ya. 4-4-nya sudah banyak metode. Membaca Al-Quran, waduh, metodenya banyak. Terakhir yang saya tahu itu dari teman kita yang punya metode. Itu namanya metode Ta'limul Quran Ummi, ya, Ummi Foundation. Luar biasa. Ada sebelumnya itu tilawati, ada qiraati, ada iqra. Yang lama itu Al-Baghdadi gitu. Banyak. Jadi jangan bilang nggak bisa membaca Al-Quran. Wah, berat loh, nggak bisa.
Tak boleh berkata kita berat di dalam membaca Al-Quran. Karena itu ikhwatatina fillah, penting bagi kita untuk memahaminya, membaca Al-Quran itu mudah. Dan kalau bisa, membaca Al-Quran itu yang jenenge moco itu. Yang namanya melakukan sesuatu, ikhwatatina fillah, itu ya paripurna. Jadi kalau baca Al-Quran bisa sampai hatam. Bisa sampai hatam. Minimal seumur hidup sekali itu pernah menghatamkan Al-Quran. Minimal. Kalau bisa ya sebulan sekali menghatamkan Al-Quran. Makanya saudara ikhwat kita, saya ingin tanya ya, ini Al-Quran ini berapa juz? 30 juz? Benar, Al-Quran 30 juz? Ada berapa juz? 30 juz. Ya itu benar. Jangan galau dengan pertanyaan saya. Tapi ada yang aneh. Ada yang nggak hafal Al-Quran 30 juz. Ada yang nggak tahu Al-Quran 30 juz. Jadi ada kisah. Ini kisah ini benar apa enggak? Tapi kisah itu populer. Jadi ada seorang menteri di era Orba. Menteri apa nih? Datang ke Surabaya. Benar ya? Datang ke Surabaya. Entah Surabaya kemana lah, saya tidak tahu. Mau wisuda tahfidz atau hafidhah kecil. Ada anak putri itu kan. Nah, ketika tampil di panggung ditanya satu-satu. Wah, ini adik kecil ini sudah hafal berapa juz? Alhamdulillah Pak Menteri, saya sudah 10 juz. Wah, bagus banget, pintar, cantik, waduh salehah. Nanti saya kasih hadiah ya. Nah, yang kedua juga begitu. Ini yang agak gede ini, anak Anda ini umur berapa? Saya kelas 5 umur sekian. Yang tadi kelas 2 SD. Hafal berapa? Saya alhamdulillah sudah 20 juz. Wah, hebat, alhamdulillah. Terus yang terakhir itu kan paling gede kan. Nah ini si mbaknya ini hafal berapa juz? Alhamdulillah Pak Menteri 30 juz. Oh, tolong ditambah lagi juz, kurang berapa juz lagi nih? Jadi itu si perempuan itu si anak. Berapa juz? Emang Al-Quran itu berapa juz? Kalau Madura telur lema itu. Ini al-namnu wal qabhaju itu saudara. Al-Quran berapa juz? 30 juz. Nah, itu pertanyaan gampang kan? Jadi orang nggak pernah interaksi sama Al-Quran, ya Allah, itu ciri-cirinya ya telur juz ya ngerti. Itu berarti jelas nggak berinteraksi. Nah, ada ibu. Pas waktu ada hujan, tiba-tiba ada ketok rumah dia. Tok. Assalamualaikum. Buka sama. Oh, Jam Fitri ya. Ada yang bisa bantu? Maaf Bu, pinjam mushaf Al-Quran bisa nggak? Hujan-hujan pinjam mushaf Al-Quran, bayangkan. Loh, sebenarnya itu nggak terlalu aneh. Yang aneh justru yang dipinjami. Itu ngomong gini, sebentar Bu ya. Saya taruh di mana ya mushaf Al-Quran? Jadi dia bingung mushafnya taruh di mana. Kalau misalnya ada orang pinjam sutil, tahu sutil ya? Wajan, terus lali, delek, endi, wajar. Pinjam sendok, lali, naruh mana, wajar. Ini pinjam mushaf Al-Quran, lupa ditaruh mana. Tuh, saking banyaknya Al-Qurannya, di Kusnuzon ya, saking banyak Al-Qurannya sampai lupa ditaruh di mana itu Al-Quran. Atau saking banyaknya dia membaca Al-Quran, saking dia fokus membaca Al-Quran sampai lupa Al-Quran, mushafnya taruh di mana. Itu saudara. Nah, kembali, Al-Quran itu berapa juz? Al-Quran berapa juz? Al-Quran itu 30 juz. Berapa surat? 114 surat ya. 114 surat. Basmalahnya ada berapa? 113. Basmalah ada berapa? 113. Oh, 114. 114. Tetap 114. Loh, dari mana Ustaz? Surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sehingga tetap jumlah al-basmalah itu meskipun dikurangin surat Bara'ah atau surat Taubah yang nggak ada basmalahnya,
tetap terhitung 114. Itu matematikanya Al-Quran. Siapa yang menetapkan Al-Quran 30 juz? Siapa yang menetapkan Al-Quran 30 juz? Nabi Muhammad? Tidak. Tabi'in. Sahabat? Tidak. Jadi kalau ada yang menyatakan sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, Al-Quran 30 juz itu bid'ah. Karena nggak pernah ada di zaman Nabi Muhammad Al-Quran 30 juz, tidak pernah ada di zaman sahabat Al-Quran 30 juz, dibagi 30 bagian. Jadi juz itu artinya bagian, ajza. Jadi Al-Quran menjadi 30 bagian. Itu tidak pernah diketemukan di dalam zaman, maksudnya tidak diketemukan di zaman Nabi Muhammad, tidak diketemukan di zaman sahabat. Itu baru ada di zaman tabi'in, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jadi ada seorang sahabat, bukan sahabat, Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini, dia adalah tabi'in. Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia seorang gubernur yang ada di Baghdad, Basra Baghdad. Pada masa kekhilafan dinasti Umayyah, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan. Di masa Abdul Malik bin Marwan inilah kemudian dia punya gubernur yang ada di Baghdad bernama Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Itu kalau Anda baca di bukunya tarikh Al-Bidayah wan Nihayah Abul Fida Ismail atau yang dikenal dengan Ibnu Katsir, itu disebutkan bahwa betapa banyak buli itu kecaman terhadap Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, tapi di satu sisi ada sebuah kemuliaan yang dimiliki oleh Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Di antara kemuliaan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi adalah beliau yang memiliki jasa membagi Al-Quran menjadi 30 juz. Dan ini memudahkan kita untuk bisa membaca Al-Quran. Iqra'il Quran fi kulli syahrin, kata Rasulullah Muhammad SAW. Bacalah Al-Quran setiap bulan. Dan satu bulan itu ada 30 hari. Jadi kalau bisa, one day, one juz. Itu kalau bisa. Susah. Nah, gini, coba. 30 juz itu berapa? Al-Quran itu berapa halaman? Al-Quran yang standar. Ini yang saya pegang Al-Quran standar. Yang saya pegang Al-Quran standar. Wakaf dan ibtidah ini dilengkapi panduan wakaf dan ibtidah itu Al-Quran standar. Ini juga wakaf Al-Quran ini ya. Sumbangan dari jamaah. Ini coba lihat yang terakhir nanti di rumah, lihat yang terakhir. Itu jumlahnya 604 halaman. Pasti 604 halaman. Kalau Al-Quran standar pasti jumlahnya 604. Meskipun ada terjemahannya, pasti jumlahnya 604 halaman kalau standar. Kalau yang cetakan dari Yaman itu biasanya 600-an ke atas halaman. Jadi kalau standar yang dari Saudi itu seluruh dunia 604 halaman. Cetakan lokal ada 400 sekian. Ada yang 400 sekian juga. Cetakan Semarang kalau nggak salah ya. Cetakan Semarang, penerbit Semarang. Itu ada 400 sekian. Kalau Madinah kayaknya kurang 603. Madinah. Yang Bukan Madinah. yang nomor 2 ini. Yang ini. Madinah. Coba saya lihat ya. Ini standar. Mungkin Madinah. Hanya saya. Ini dari Mekah. Pas waktu kajian dapat. Ada 604 mesti. Beda penghitungan antara Vatikan 604. 604. Pasti 600. Kalau hadiah yang dari pemerintah Saudi pasti 600. Semuanya yang standar pasti 600. Tidak ada perbedaan isi antara yang standar dan yang standar. Tapi 604 itu kaitannya dengan apa? Itu ada menyatakan 604 itu sejak dulu sudah 604. Itu kaitan dengan one day one juz. Jadi 604 itu kalau dibagi dua berarti lembar ya. 604 itu kan halaman. Kalau lembar berarti kan tinggal bagi dua. 604 bagi dua berapa? 302 lembar. 302 lembar dibagi 30 hari. 302 lembar dibagi 30 hari. Berarti 10 lembar. Dan ada yang 11 lembar. Yang 11 lembar cuma ada 2 tempat. Yaitu juz 1 sama juz 30. Sampai cek. Juz 1 dan juz 30 itu ada 11 lembar. Juz 2 sampai dengan juz 29 itu ada 10 lembar. Ada 10 lembar. 10 lembar. Oke, kita ambil yang 10 lembar. 10 lembar dibagi 5 kali sholat berapa lembar? Per kali sholat.
2 lembar. 2 lembar. Jadi selesai setiap sholat kita baca 2 lembar. 2 lembar itu berapa halaman? 4 halaman. Jadi kalau kemudian kita misalnya 2 lembar 4 halaman, itu banyak apa sedikit? 2 lembar itu banyak apa sedikit? Sedikit. Hah? Sedikit. Sedikit. Bacanya berapa lama? Tergantung. Kalau bacanya subhanallahi amma yasifun. Misalnya begitu. Itu pernah saya hitung. Enggak, tapi per halaman. Per halaman itu 8 menit kalau kita bacanya kayak gitu. Tempat tak itu kan itu 8 menit. 8 menit kali 4 berapa? 32 menit. So, ada hanya bersama Al-Quran selesai sholat 32 menit. Berat? Tidak. Iku nek mocone ngono. Kalau bacanya begini, subhanallahi amma yasifun illa ibadallahil mukhlasin fa innakum wa ma ta'budun. Nah, itu kalau misalnya kita baca kayak begitu, itu saya hitung, itu 4 menit per halaman. 4 menit kali 4 berapa? Cuma 16 menit bersama Al-Quran setiap selesai sholat. Isya 1 juz. Kemudian wacana subhanallah amma yasifun illa ibadallahil mukhlasin fa innakum wa ma ta'budun. Itu 2 menit. 2 menit kali 4 berapa? 8 menit. Setiap selesai sholat 8 menit, saudara. Anda bersama dengan handphone berapa lama? Anda bersama handphone hampir berdaga sama Allah Rabbul Alamin. Itulah saudara ikhwatiddin fillah terkait dengan surat Ar-Rahman. Di situ Allah mengucapkan pertama kali selain nikmat yang lain. Manusia khalaqal insan 'allamahul bayan. Khalaqal insan. Jadi seolah nikmat manusia itu tak ada artinya apa, tadi saya jelas ya. Tak ada artinya apa-apa bagi kehidupan ini. Anda tidak bisa merengkuh nikmat yang hakiki, yaitu Al-Quran. Di sini disebutkan banyak lagi nikmat-nikmat, nanti dibahas di surat Ar-Rahman itu nikmat-nikmat yang lain, seperti yang terkait dengan langit, di nikmat-nikmat yang ada di langit, nikmat-nikmat yang ada di bumi, ada tanaman, dan juga membahas alam-alam ma'al-isyarat ila khalqi alami akhir rimadi wala malmuhim. Itu juga disebut di antara yang disebut kenikmatan yang luar biasa adalah adanya bangsa jin itu, saudara. Wa dhafa ila dalika ayat al-qurat al-bahra bi fasbirina bahar ma'i wa adab. Ya adalah ada laut yang airnya air garamnya itu, air asinnya itu bisa dengan air tawarnya itu bisa terpisah. Itu nikmat-nikmat yang disebut kemudian oleh Allah Rabbul Alamin. Sampai kemudian di ayat yang terakhir itu yang kemarin tahun yang lalu kita bahas, yaitu sampai kepada ungkapan Allah kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sampai di situ saudara kemarin kita bahas bahwa nikmat-nikmat tadi itu. Jadi gini loh, Allah ingin ngasih tahu nikmat-nikmat tadi itu ikhwatiddin fillah semuanya itu nikmat. Dan itu bersifat madiyah. Ada juga nikmat yang bersifat rohani. Dan yang paling hebat adalah nikmat yang rohani, Al-Quran, diniyah. Tapi nikmat-nikmat berikutnya itu rata-rata madiyah yang diungkap oleh Allah. Itu kullu man 'alaiha fan. Semuanya itu tidak keabadian. Pasti punah, pasti suatu saat musnah. Dan Allah ingatkan kepada kita, saudaraku ikhwatiddin fillah. Sehingga dari situ kita kalau mendapatkan nikmat yang luar biasa, ketika itulah kata Rabbi Ayyala rabbikum matukadziban sampai diulang-ulang 31 kali. Itu seolah supaya kita enggak sombong. Ketika kita dapat nikmat, ya, tidak ada kesombongan di dalam diri kita. Ketika kita dapat musibah, ya, kalau musibah itu sebagai sebuah ujian, intinya kita malah bertambah banyak amal soleh. Kalau musibah itu sebagai sebuah bencana dalam kehidupan kita, tentu kita harus bersabar. Ya, COVID-19 ini kalau ini menjadi musibah
dan musibah itu adalah ujian bagi kita, ya bagaimana kita harus melawan atau melewati musibah tersebut dengan apa? Dengan banyak beramal soleh. Jangan putus. Kemarin itu saya katakan tentang penutupan masjid. Kalau nutup masjid total sebab karena kegiatan ini iso, nggak boleh begitu. Tetap harus ada kegiatan. Jangan sampai masjid tutup. Tutup nggak ada bacaan ayat-ayat Allah di sini. Maka usahakan tetap masjid-masjid yang tutup itu, ya di tengah-tengah ada musibah kayak begini, tetap ada azan. Kayak begini ini ada azan. Meskipun di masa-masa PSBB kan tidak apa-apa. Aturan mainnya boleh, ada azan. Selesai azan ya sudah. Ya, takbirnya sholat dewi sama beberapa pengurus. Kan itu lebih aman. Dan dari sisi kesehatan lebih aman karena tidak melibatkan orang-orang luar. Dari sisi akidah, dari sisi keagamaan, kita bisa benar-benar terjaga, hati kita terjaga. Ini ikhwatatin fillah. Dan ditutup ayat ini dengan firman Allah, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maksud saya ditutup surat ini. Jadi keserasian ayat-ayat tadi dengan luar biasa nikmat-nikmat yang diawali dengan nikmat Al-Quran tadi itu nanti ditutup dengan pujian yang luar biasa kepada Allah. Dengan kalimat tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci Allah, Maha suci nama Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Di saudara kekhawatiran fillah, apapun yang kita dapat, nikmat dimanapun yang kita dapat, fabiyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan satu kita dustakan. Yang kedua, kita harus mengembalikan semua nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Itu kita kembalikan kepada siapa? Allah. Tabarakasmu rabbika dzil jalali. Itu saudara kekhawatiran fillah, prolog kajian tentang pengantin Al-Quran, kajian tentang surat Ar-Rahman, itu sinopsisnya dulu. Insya Allah masih ada 4 pertemuan tiap Senin dan Selasa yang akan datang. Kita akan coba langsung masuk di ayat 26, 27. Kullu man 'alaiha fan, ya betul. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yawmin huwa fi sha'n. Insyaallah nanti pada Senin yang akan datang kita akan coba bahas bahwa setiap hari Allah sibuk dengan kita. Setiap hari Allah sibuk dengan makhluk-makhluknya. Kullu yawmin huwa fi sha'n. Setiap hari Allah sibuk. Apa kesibukan Allah? Ikutin terus saudara ikhwatatin fillah kajian kita ini yang insyaallah berurutan, mudah-mudahan hatam sehingga nggak ada pengantin antar bagian 3 di tahun depan. Cukup sampai di tahun ini saja, bertepatan dengan pandemi COVID-19. Mudah-mudahan dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, jiwa kita itu taburi dengan nilai-nilai Al-Quran, itu menjadi imunitas kekebalan tubuh kita untuk bisa menghadapi makhluk Allah lain yang lagi mengganggu kita, itu COVID-19. Insya Allah tidak ada yang bisa membuat bahaya dalam kehidupan kita, saudaraku, kalau kita selalu bersama dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Mari kita baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Halim ya Halim anta ilahi la ilaha ghairuka
اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه منا متقبلا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا Astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta. Inna lisanana illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.